Ini gampang sebenarnya pikiran begini. Idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi adzabihim. Kalau ada nabi itu datang membawa kebenaran, tidak diterima, tapi menyandarkan pada loh bapak dulu saya tidak begini loh. Kitab ini menulis nabi idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi. Kalau ada nabi datang dengan membawa kebenaran, ihtajju bi adzabihim. Mereka mendalilkan kebenaran itu bukan yang dibawa oleh Nabi, tapi oleh nenek moyangnya. Neneknya ya begitu, moyangnya ya begitu. Kata siapa itu? Ya. Contohnya apa? Fa inna Musa alaihi salamu lamma da'a fir'auna ilal iman ihtajja fir'aunu bima alaihi al-awwalun. Nabi Musa itu nabi yang mulai kecil diopeni oleh Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk mendakwai bapak angkatnya itu tadi, apa omongannya Fir'aun? Ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Fir'aun ngomongnya begini, kok ini kok aneh-aneh ya Isa. Kira-kira begitu kalau kayak pasal itu. Belum kamu ada ya begini. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi ini pelajaran. Kira-kira 2022 di lingkungan kita model-model begitu masih ada nggak? Biasa saya konsep uangnya banyak sekali. Itu kan ngaji belum setengah jam sudah emosi. Iya Pak. Coba ya. Jadi Islam itu mengajak orang berpikir mana yang baik, yang benar dari siapapun kita itu. Apa omongannya Fir'aun tadi? Fama balul qurunil ula. Musa, kalau begitu orang-orang zaman dulu itu bagaimana? Ini omongannya Fir'aun yang ada di dalam surat Toha. Diajak oleh Nabi Musa mengikuti ajaran Nabi Musa, dianggap Nabi Musa ini aneh. Ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Musa. Lalu orang-orang dulu gimana kalau begitu? Di ayat terusnya jawabannya Nabi, ya itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Saya kan baru lahir tahun ini, ya kira-kira begitu ya. Ya, atau orang zaman dulu ditanyakan saya. Ini bapak angkatnya digitukan. Kira-kira sampai berani nggak gitu? Atau wani karena bukan nabi. Yuridu ayyahtajja bima alaihi al-qurunul ula. Jadi Fir'aun itu mendasarkan yang benar itu pada nenek moyangnya. Musa itu salah. Ya, begitu ya. Alladzi sabaqathu minal kufur. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelumnya. Pak Ustaz, itu kan zaman Nabi Musa sama Fir'aun. Ya. Tapi kitab ini meneruskan lagi, bukan hanya itu. Wa kama qala Nuh, ya. Wa kama qala qaumun Nuh lama da'ahum ilallah. Dari Nabi Musa, ya. Itu kan, ya, kalau diurut lebih dahulu Nabi siapa? Antara Nabi Musa sama Nabi Nuh. Nabi Nuh. Tapi untuk kitab ini yang didahulukan ceritanya Nabi Musa itu tadi. Berikutnya Nabi Nuh. Apa jawabnya Umar rupanya ketika diajak untuk mengikuti ajarannya Nabi Nuh? Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah, Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? Alaf sana illa khamsina aman. 100 tahun kurang 50 tahun 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu bahasa Arabnya begitu kalau diterjemahkan menurut bahasa Arab. Berarti kalau 1000 tahun kurang 50 berarti 950. Yang merespon tidak banyak. Malah dari umatnya mengatakan begini, kata surat Al-Mu'minun ayat 24. Ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu ayyatafaddala 'alaikum
walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Di dalam akhir dari ayat itu ada kalimat apa? Fi abainal awwalin. Kalau diterjemahkan bebas, reaksinya kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, ini kan manusia biasa seperti kita toh. Ngaku-ngaku jadi nabi itu kan kepengen dimuliakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah kalau Allah itu menghendaki, mereka juga mudeng ngerti kalau Allah itu ada. Nah kalau Allah itu menghendaki, mestinya malaikat yang diturunkan untuk orang kayak sampean ini, gitu. Ya, jadi tidak mau ini jawaban kayak begini mirip nanti dengan jawabannya orang kafir kepada Nabi Muhammad. Saya ulangi. Jadi jawabannya umatnya Nabi Nuh, ma hadza illa basyarun mithlukum. Ini kan Nabi Nuh, orang kayak sampean ini semuanya toh, sama toh, gitu loh. Yuridu ayyatafaddala alaikum, kan dia ingin hanya dimuliakan saja, dia mengaku sebagai nabi. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan, andai kata Allah menghendaki kan malaikat yang diutus, bukan orang kayak sampean itu. Potong dulu. Ada yang masih ingat Pak, apa reaksinya orang kafir tidak menerima Muhammad sebagai nabi dan rasul yang ayatnya mirip dengan ini? Halo, ngajiku ini kita. Orang kafir jawabnya apa? Zaman Nabi Muhammad, ini kan Nabi Nuh tadi. Zaman ini kan manusia biasa toh, kayak kita semuanya. Ngaku-ngaku jadi nabi. Kan hanya ingin dimuliakan aja. Andai kata Allah menghendaki kan malaikat, ya bukan sampean ini yang diutus. Ini jawabannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Nah yang saya tanyakan tadi, apa jawabannya kaumnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad saat itu orang-orang kafir yang menolak kenabian Muhammad sebagai nabi dan rasul yang ayatnya mirip dengan ini. Ayatnya waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya, ngapain itu Muhammad kok keluar masuk pasar? Kok makan seperti makanan kita? Ya, kalau Allah menghendaki mengapa tidak malaikat saja yang diutus? Dua-dua pikirannya zaman Nabi Muhammad dan jauh sebelumnya Nabi Nuh ini silang merah, salah pikiran seperti itu. Salahnya di mana? Mereka tidak berpikir secara baik. Justru Nabi dan Rasul itu diutus dari komunitas manusia karena keberadaan Nabi nanti dipakai contoh untuk manusia. Nah kalau contohnya dari malaikat, kira-kira manusia bisa mencontoh malaikat enggak? Tidak bisa. Saya lanjutkan jawabannya Nabi Nuh. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Duh, kami tidak pernah mendengar kayak semuanya sampean ini Nabi Nuh. Mulai zaman dulu tidak ada. Nah, jadi yang dipakai dalil itu orang-orang zaman dulu yang dianggap sebagai kebenaran. Nah kalau orang sudah bersahadat tidak boleh, karena mendasarkan al-iftida jubil akdamin, mendasarkan pada tradisi nenek moyangnya itu yang dianggap benar dan menolak pikiran agama yang baru, itu adalah pikiran jahiliyah. Oleh penulis kitab ini dimasukkan dalam al-mas'alatus sadisah, yaitu masalah yang ke-6 dari 100 masalah jahiliyah yang dikumpulkan oleh penulis kitab tauhid ini. Nah kalau 100 masalah itu butuh waktu 10 tahun ngajinya maksudnya, karena 1 bulan sekali berarti 1 tahun 10 judul kan begitu ya, belum ini kan gitu. Nah begitu. Nah sekarang kita tarik supaya nggak terlalu bertele-tele berpanjang-panjang. Nanti kan di kira-kira 15 menit yang terakhir dari keterangan ini bagian akhir, saya alihkan kepada kitab Al-Qaulul Mufid. Oh kalau begitu bagaimana Pak Ustaz supaya orang tidak mengikuti pikiran jahiliyah? Nah di situ kira-kira 15 menit yang belum bisa itu ya. Tapi kalau jauh saya dilanjutkan apa-apa nanti beberapa menit.
wa kuffar Quraisyin. Nah ini orang kafir Quraisy. Sikapnya kepada Rasulullah bagaimana? Sama seperti Fir'aun tadi kepada Nabi Musa, seperti kaumnya Nabi Nuh tadi kepada Nabi Nuh. Nah ini orang kafir jahiliyah seperti dengan dua yang awal itu tadi. Apa kata-kata mereka ketika diajak kepada yang benar? Ma sami'na fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar seruan yang diajarkan oleh Muhammad sampai pada agama yang terakhir. Ini sudah saya terangkan berkali-kali. Tapi panjenengan saya minta mencocokkan dengan surat Luqman ayat 21. Ayat itu jitu. Ya, semua ayat-ayat ada jitu ya. Ini penting itu. Saya dan panjenengan kalau sudah bersahadat tentang Allah dan bersahadat tentang Rasulullah, tidak boleh punya pikiran seperti apa yang ada di dalam surat Luqman itu. Dan ayat ini tidak satu, banyak sekali. Ya, 21. Surat Luqman ayat yang ke-21. Mohon maaf, ada yang membantu membaca terjemahnya? Kalau tidak, saya sendiri. Nah, kalau dengan yang baca terjemahnya beberapa detik saya akan bisa berhenti, istirahat maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Inilah yang panjenengan dan saya harus berpedoman pada ini. Jangan seperti ayat ini gitu. Ada terjemahnya Pak? Oke Mas, monggo. Terima kasih. Jazakumullah. Oke. Surat 21. Gampang kok. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Sebentar Pak. Apa tadi Pak kata-katanya? Kalau diajak orang-orang kafir, ikuti yang diturunkan oleh itu loh. Zaman Nabi itu gini. Orang-orang kafir diajak ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Jangan mengikuti nenek moyangmu. Jawabannya apa mereka? Monggo Mas. Mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Saya tidak bermaksud menohok siapa-siapa. Akan ada nggak orang yang sudah bersahadat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 2022 ini yang pikirannya mirip dengan ini? Mungkin ini semangat, diberikan semangat. Adakah orang yang sudah sahadat tentang Rasulullah ketika diajak seperti apa yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya seperti apa yang ada di dalam surat Luqman itu tadi. Ini adalah ada. Lu benar Pak. Terus kalau agama tidak berdasarkan yang diajarkan oleh Nabi itu berdasarkan apa? Apa ada orang bisa masuk surga tanpa mengikuti ajarannya Nabi? Jawabannya nggak ada. Rebu yang ketiga itu ngaji ibu-ibu juga banyak. Kitabnya beda. Al-Usulul Tsalatsa. Di dalam kitab itu diterangkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah itu mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Allah, orang itu akan mentaati Rasul, orang itu akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mentaati Rasul, orang itu akan masuk. Jangan menuding orang, tapi ini hadis, itu kitab. Sehingga Nabi mengatakan begini. Nah, ini sudah 3 kali saya ngomong di sini. Kalau jangan bisa menjawab, berarti kecerdasan panjenengan seperti kecerdasannya para sahabat. Saya ulangi hadisnya Nabi. Andai kata panjenengan dan saya itu mendengarkan langsung dari Nabi. Hadisnya Nabi begini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Para sahabat, seluruh umatku ini semuanya akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau.
Andai kata panjenengan mendengarkan dawuhnya Rasulullah itu, kira-kira tanya nggak sama Nabi? Gimana pertanyaannya? Gimana tadi pertanyaannya Pak? Siapa yang nggak mau Nabi? Kan begitu kan? Berarti kecerdasan sampean ini sama dengan kecerdasannya sahabat. Sahabat juga tanya begitu, wa man aba ya Rasulullah. Loh, Nabi ada lah orang yang tidak mau. Apa jawabannya Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, ai dakhalan nar. Siapa yang mentaati aku, ini dalam agama maksudnya, akidah dan ibadah, orang itu pasti masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, tidak mengikuti aku, orang itu durhaka, dan akhirnya masuk surga. Tidak ada orang akan masuk surga tanpa mengikuti ajaran Nabi itu. Maka janganlah di dalam beragama seperti jawabannya surat Luqman ayat 21. Ketika diajak kepada ini loh ajarannya yang betul, jawabannya kami mengikuti nenek moyang kami. Lanjutnya Mas, terjemahannya. Oh iya, itu terus bawah. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Terus Walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. iya, itu tuh. Naudzubillah min dzalik. Berarti antara generasi sebelumnya dan generasi sesudahnya, kalau generasi sesudahnya pemikiran agamanya lebih baik, boleh nggak diikuti Pak generasi yang anak-anak muda milenial kita itu? Jawabannya apa? Boleh. Saya kan sudah matur panjenengan. Bapak saya, ibu saya itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Mungkin hati satu saja tidak hafal, tapi bisa membesarkan saya, mendidik saya, qadarullah seperti ini. Sekarang sudah tidak ada bapak ibu saya. Mereka sudah tidak tahu anak saya ini lagi ngapain sekarang di dunia. Mudah-mudahan putra putrinya panjenengan dijadikan yang soleh salihah oleh Allah kita semuanya. Itu, jadi ada perubahan ke arah kebaikan. Tapi banyak saya dengarkan fenomena di masyarakat modern, justru teknik berdakwahnya anak-anak muda sekarang banyak diusir orang. Benar nggak Pak? Nanti aja dia terangkan lain kali. Nanti nggak nutup itu. Iya, itu loh ya. Zaman saya mondok tidak ada anak seusia saya mondok yang hafal Quran. Sekarang banyak. Iri boleh nggak? Yang sepuh-sepuh seperti panjangan dan saya, Quran itu sudah di luar kepala. Betul kan ya? Ini kan Quran di luar kepalanya dengan semuanya kan? Iya, ini loh. Jadi jenengan harus dengan tegas mengatakan orang yang tidak mau dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sekarang ini maksud saya, tapi hanya mengikuti tradisi nenek moyangnya, tapi berlawanan dengan ini adalah pikiran jahiliyah. Ya, walaupun eranya sudah era apa? Modern di dalam beragama. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan, fahum wasafu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzib. Orang-orang jahiliyah mendasarkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah kebodohan. Mengapa? Nah, ini mengapa? Halo? Kok kelihatannya sepi itu? Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kedustaan. Ini pikirannya, mengapa kok dianggap sebagai kedustaan dan kebohongan? Li'annahu mukhalifun lima jaa'a alaihi aba'uhum. Karena yang dibawa Nabi itu menyelisih tradisi nenek moyang mereka. Ngerti maksud saya? Yang dibawa oleh Nabi menyelisih nenek moyang. Maka Nabi yang dituduh sebagai apa? Kebohongan dan kesalahan. Maka orang yang hidup di 2022 tidak boleh. Harus mengajinya pakai kitab. Dasarnya ini. Ada nggak zaman Nabi? Ada nggak zaman Rasul? Ada nggak zaman sahabat? Tidak boleh orang berpendapat ini zaman Nabi tidak ada, tapi nggak apa-apa.
Di kitab yang lama itu saya menemukan 4 atau 5 hadis itu ketika para sahabat ditanya tentang sesuatu dikembalikan ke Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi ditanya masalah agama dikembalikan ke Nabi. Sahabat yang setiap hari gandeng renteng bersama Rasulullah ditanya mengenai agama dikembalikan ke Nabi. Kok orang sekarang itu mengatakan ini zaman Nabi tidak ada, tapi nggak apa-apa. Loh, gimana? Mas bro, keliru kayak gitu ya. Nah, gitu loh maksudnya. Wa huwa ibadatul authan, bahkan mereka itu orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Dan mereka lam yarju ila dini abihim Ibrahim wa Ismail, tidak mengembalikan agama kepada agamanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini jahiliyah. Nah, rekomendasinya dari kitab ini, fal wajibu 'alal uqala ayyam dulu ma 'ala rasul. Maka wajiblah bagi orang yang berakal di dalam memahami agama itu melihat dan mengambil apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kasih contoh tapi jangan cerita-cerita orang ya. Halo, kebetulan Pak, sampai tadi sore wafat ya. Kalau di dalam Islam, saya tak minum. Allah mentakdirkan ada gangguan, alhamdulillah. Kalau menurut syariat tidak ada perbedaan di antara para ulama ketika ada orang wafat dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, dimakamkan, kan begitu kan? Saya kasih contoh. Ada nggak di masyarakat itu kemudian sebelum dimakamkan kemudian suruh merobos 7 kali? Apa sampean pengalaman? Zaman dulu maksudnya, sebelum ngaji. Sekarang iya. Ini syariat apa bukan? Itu ajarannya Nabi apa bukan? Kalau ini dipedomani kemudian mengabaikan yang sunnahnya Rasulullah tadi, ini termasuk, mohon maaf, pikiran jahiliyah nggak seperti gitu? Nah, itu loh maksudnya. Ini contoh. Oh, kata sih. Nenek moyang dia, bapakmu yang ini masih gitu. Ini kan bapak dia. Ini loh masih menghantui pikiran kita ini di situ Pak sekarang itu. Bercara beragamanya itu masyarakat itu. Ya. Oh, semacam-macam apa saja bisa dirinci nanti satu persatu di kitab yang lain bisa dicari itu apa saja. Orang mati itu zaman Nabi sampai sekarang sudah ada. Diapakan itu? Ya itu tadi proses. Mulai caranya memandikan aja, memasukkan aja di liang lahat diatur, betul Pak ya? Kalau nanti kepalanya itu posisinya di atas, memasukkannya dari mana? Apakah dari timur, bareng-bareng begini, kepalanya, badannya, sama kakinya? Apakah dari barat? Apakah dari utara? Apakah dari selatan? Dari selatan. Kalau dari selatan yang masuk dulu apanya? Kepalanya. Kalau hakikatnya bisa masuk di gelundungnya dari timur bisa masuk nggak? Bisa. Kalau hanya sekedar pokoknya mlebu, bisa nggak di gelundungnya dari sini? Bisa. Dikerek dari atas ke bawah bisa nggak? Tapi mengapa dari selatan? Sampai jawab pakai bahasa Arab. Wa bidzalika umirtu. Begitulah aku diperintah oleh agama. Berarti maksudnya? Apakah setelah memakamkan Rasulullah itu kemudian mengumumkan, poros derek, mangke mantu nisa, pun supe, kumpul teng daleme almarhum ini. Apakah Rasulullah mengumumkan begitu kira-kira? Ya sudah. Sampai terjemahkan sendiri yang terakhir ini kan ya. Ngerti maksud saya? Ini rekomendasinya fal wajibu alal uqala ayyan duru ma'a rasul. Orang yang berakal di dalam hal agama sudah menerima wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma alaihi aba'uhum. Ya. Lalu dia bisa membandingkan antara yang dibawa oleh Nabi dan dibawa oleh nenek moyangnya itu tadi, mestinya membandingkan mana yang syariat ini. Jika itu berlawanan dan itu berbeda,
Nah, sekarang tradisi yang dianggap perlu dilestarikan walaupun berbeda dengan agama itu pakai istilahnya agak modern, keren. Apa? Oh, sampai nggak mengikuti tadi. Kearifan lokal. Ini bukan menolak semua budaya pikiran tauhid ini, enggak Pak. Sampai tanya Pak Kiai dari Sabang sampai Merauke, kalau budaya berlawanan dengan akidah, yang dilestarikan akidahnya apa budayanya? Akidahnya. Nah, si contoh. Nah, lutut ini waktunya. Enggak apa-apa ya? Ya nanti jangan kelamaan di sini. Enggak apa-apa ya Pak? Apa sampai enggak kasihan saya? Saya tanya, apakah di Mekah itu ada tempat areal yang dulu Nabi Muhammad lahir di situ? Siapanya? Kalau kurang jelas, apakah ada rumah yang Nabi waktu itu lahir di situ? Ada tahu? Apakah ada rumahnya Abu Thalib? Apakah ada rumahnya Hamzah bin Abdul Muthalib? Dan ada kan? Rumahnya Abu Jahal ada nggak? Rumahnya Khadijah ada nggak? Katanya, dilestarikan nggak sama pemerintah Arab Saudi berdasarkan fatwanya ulama? Sekarang kalau jenengan cari ke sana haji dan umrah, di rumahnya Abu Jahal. Lah, kodolnya rumahnya Abu Jahal. Jangankan Abu Jahal, rumahnya Khadijah dilestarikan nggak? Oh, ini cagar budaya, ini rumahnya Khadijah itu. Wah, nggak ada syariatnya kok. Kalau nggak ada syariatnya bisa jadi hotel nggak Pak? Halo? Bisa jadi jalan raya? Ini rumahnya Nabi zaman dulu lahir di sini. Nah, kalau nggak ada syariatnya, Nabi tidak menunjuk bahwa tempat ini tempat yang berbarokah, bisa jadi jalan raya. Itu loh. Tetapi yang ditunjuk oleh Nabi berdasarkan syariat ya tetap dilestarikan. Ada Aswad, ada Bukit Sofa, Bukit Marwah. Jadi hotel nggak Bukit Sofa Marwah? Enggak, ada syariatnya kok. Di Quran disebut Inna Sofa wal Marwata min. Inilah orang yang tidak paham pikirannya pemerintah Arab Saudi tidak menghormati situs budaya Islam. Ngerti maksud saya Pak? Tidak ada kaitannya dengan syariat. Daripada nanti rusak akidahnya umat. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak lihat. Saya pernah tahu sendiri rumahnya Rasulullah di mana Rasulullah waktu itu lahir di situ. Ya, waktu itu jadi maktabah, library, perpustakaan. Sekarang sudah nggak ada. Digusur kena perluasan Masjidil Haram. Banyak orang berdoa menghadap rumah itu karena diyakini ini Maulidin Nabi, tempat Rasulullah itu lahir di situ. Ada banyak tulisan, salah satunya tulisannya adalah dasarnya putih, tulisannya merah. Tulisannya pakai bahasa Indonesia. Wahai para jamaah haji, ini adalah bangunan biasa. Jangan berdoa menghadap ini. Berdoalah kepada Allah menghadap Ka'bah. Membelakangi Ka'bah karena itu di luar Masjidil Haram. Saya mikir tulisannya bahasa Indonesia, berarti yang gablek. Kak isin ya, sampai ditulisi di sana ini. Itu tuh Pak, antara orang yang memegang agama dengan tidak dari ya. Nah, rekomendasinya kata kitab ini adalah mestinya mereka menimbang antara apa yang dibawa oleh nenek moyangnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Supaya apa? Liyadhiha lahumul haqqa minal batil, supaya jelas di antara mereka antara yang hak dengan yang batil. Nah, begitu. Tapi sebagian orang wayaquluna mengatakan apa? Ma naqbalu illa ma alaihi abahuna. Kami tidak akan menerima kalau tidak ini dari tradisi nenek moyang kami. Inilah jahiliyah dalam pikiran yang keenam. Oleh karena itu, untuk merubah pikiran jahiliyah ini, maka dalam kitab tauhid diterangkan, oh kalau begitu syahadat la ilaha illallah itu perlu diurai. Saya ulangi. Inilah pikiran jahiliyah yang dimasukkan dalam al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam. Supaya kita tidak terjebak dalam pikiran jahiliyah, maka ikuti dalam uraian kitab Al-Qaulul Mufid itu, kitab yang begini, yang bagiannya keenam.
Itu judulnya Tafsirut Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Uraian mengenai tauhid dan syahadat tidak ada ilah kecuali siapa? Allah. Ini yang saya sebutkan 15 menit berikutnya tadi, tapi rasanya nggak mungkin. Ketuman 3 menit paling. Dilanjut Pak? Baru saya tambahkan. Bagaimana tafsirannya tauhid menurut kitab ini? 1. Panjenengan dan saya diberi pencerahan pemahaman mengenai al-wasilah. Ini yang pertama. Apa maksudnya wasilah tawasul itu? Dalam bahasanya masyarakat, tawasul wasilah itu adalah perantara. Dalam bahasa kitab adalah at-thariqatul lati yusilu ilallah, jalan yang bisa menghubungkan antara manusia dengan siapa? Allah. Pak Ustaz, apa ada perintahnya supaya orang bisa mendekatkan diri pakai jalan kepada Allah? Jawabannya ada. Ada bisa menjawab surat apa, ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah antara kamu dengan Allah. Wasilah itu jalan yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah. Bahasanya masyarakat perantara. Saya terangkan secara ringkas karena sudah saya terangkan 2 kali. Pertama, al-wasilah itu kita ketemukan adalah dalam konsep al-a'malu sholihah. Amal, semakin banyak amal solehnya orang itu semakin dekat gak sama Allah Pak? Jawabannya iya. Lalu terdiri daripada apa amal soleh? Banyak sekali. 1. Sholat. 2. Qiraatul Quran. 3. Birrul walidain. Macam-macam Pak. 4. Sholatun Nabi, sering membaca sholawat. Ini yang sering kali saya sebutkan. Ada yang berbicara sholawat yang mana Pak Ustaz? Menurut saya adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Nanti maksudnya Pak ya? Ya. Mengapa kok begitu Pak Ustaz? Karena sholawat badak, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat mungjiyah, sholawat tibil qulub, sholawat ashil itu tidak berdasarkan hadis. Tidak usah geger, begitu saja. Yang mau mengikuti yang diajarkan oleh Nabi itu mestinya orang Islam mengikuti itu. Nah inilah wasilah. Di hadis Riyadhus Shalihin hadis nomor 12 itu juga diterangkan itu. Ada 3 pemuda yang masuk di gua itu loh Pak. Halo. Terus kena angin puting beliung kayak kemarin dulu ya. Terus pintu gua tertutupi oleh apa? Batu, nggak bisa keluar kan? Lalu berdoa dengan menunjukkan amal solehnya masing-masing. Yang satu kejujurannya panjang, saya nggak menerangkan itu. Yang kedua adalah birrul walidain, berbaik-baik sama kedua orang tua. Yang ketiga ya tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ada kesempatan untuk berzina tapi nggak jadi. Nah itu kekuatannya ada di amal soleh. Yang kedua adalah wasilah itu kita temukan bidu'a is-sholihina al-afiyah, yaitu dengan doanya orang-orang yang soleh yang masih hidup. Ini diantara para jamaah kumpul sekian banyaknya ini dari mana-mana. Visinya sama karena ngaji di tempat yang sama, kitabnya sama. Hanya persepsinya bisa beda-beda keluar dari masjid ini. Ya begitu. Ini berarti sudah isya Pak ya. Suara mayoritas lanjut apa berhenti? Nah, tenang aja ya. Yang kedua, wasilah itu menggunakan doanya orang yang lain. Maka saya sering menyetujui kalau ada jamaah yang sakit atau ada kerepotan bisa disampaikan supaya didoakan bareng-bareng dan jangan menyepelekan doa. Di dalam Islam itu, di dalam istilah kitab yang lain, di tauhid yang lain, ada qadari, ada syar'i. Yang syar'iyun maklumun itu adalah yang doa, yang qadariyun maklumun itu ikhtiar secara physically. Jadi kalau sakit ya obat, ya. Kalau ingin badannya sehat ya bagaimana menjaga stamina. Itu namanya qadariyun maklumun. Di samping itu mohon kepada Allah, ya Allah jadikan saya ini punya fisik yang sehat, mudah-mudahan bisa menambahi amal soleh, ya begitu. Jangan kepengen sehat berdoa kepada Allah tapi mangan ngawur saja itu, bolak balik mager itu. Maaf mager. Amin.
Jadi yang ketiga wasilah tadi, satu tadi amal soleh, yang kedua tadi apa Pak? Doanya orang yang masih. Pertanyaan saya, kalau orangnya sudah meninggal, nah di sini juga ada perbedaan. Kalau tauhid jelas menolak itu terhadap orang yang sudah meninggal. Tapi banyak orang mendatangi kuburannya orang-orang yang meninggal, minta supaya orang mati mendoakan dia kepada Allah, meneruskan keinginannya dia kepada Allah. Saya boleh memberi contoh? Tapi jangan diekspos ya. Jangan pernah mendengarkan naudzubillah min dzalik waktu rame-ramenya Covid dulu itu li khamsatun utufi biha, terusnya faral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Berapa orang Bu? Khamsatun itu berapa? Minta kepada Allah supaya wabah, Covid atau apa saja diangkat oleh Allah. Mintanya kepada Allah lewat 5 orang ini. Siapa 5 orang itu? Al-Mustafa, siapa? Nabi. Wal Murtada, siapa? Ali. Wa banahuma, anaknya Hasan sama Husain. Yang ini nyatanya ada. Kalau di tauhid tidak. Di Tauhidul Ahkam jelas. Bukhari yang nulis ketika Rasulullah wafat, ada panas terik, Umar bin Khattab tidak datang ke Nabi karena Nabi sudah meninggal. Ada yang besok datang ke siapa? Abbas, pamannya Nabi. Karena sebelumnya ketika Rasulullah masih hidup, Umar datang ke Rasulullah minta supaya Rasul berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Tapi ketika Rasulullah wafat terjadi panas lagi, Umar bin Khattab ganti ke siapa? Abbas, minta kepada Abbas supaya berdoa kepada Allah. Dalam Tauhidul Ahkam yang ditulis oleh Bukhari, riwayat Bukhari, menerangkan begini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat nabi. Itu maksudnya minta supaya nabi berdoa kepada Allah. Tapi ketika nabinya sudah tidak ada, wa inna kunna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang saya minta kepadamu lewat pamannya nabimu, berikanlah kami hujan. Ngapain Umar tidak datang lagi ke Nabi? Jawabannya, tidak meninggal. Apa tidak tahu kuburannya? Tahu. Kalau diperbandingkan antara Rasulullah yang sudah wafat dengan Abbas, kesolehannya, kedekatannya kepada Allah, lebih dekat siapa kira-kira? Jelas Rasul. Yang paling penting, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisahnya Umar bin Khattab? Gimana Bu? Ya, nggak usah diterangkan, mengisi jawab bener. Kalau minta kepada Allah lewatlah orang yang masih dasarnya ada. Loh, ini bukan radikal, bukan ngilokno orang lain, tapi menjelaskan agama akidah menurut yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Oleh Nabi ditularkan kepada Umar. Nah begitu, ya. Wis Pak, sudah ya Bu ya? Biar tuntas. Tadi wasilah yang pertama tadi apa? Amal soleh. Yang kedua tadi doanya orang yang masih. Yang ketiga Asmaul Husna. Nanti di kitab ini ada bab yang ke-40 membahas Asmaul Husna. Ikuti aja, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang yang berbarokah kepada kita. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam pikiran jahiliyah yang ke-6 itu tadi, tauhid ini merekomendasikan, oh kalau begitu uraikan makna dari tauhid, tafsirnya tauhid. Ketemu satu barusan wasilah. Yang kedua apa? Barokah mestinya. Apa?
bebaskan diri kita itu dari mengikuti tradisi nenek moyang. Seperti siapa? Seperti dawuhnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan umatnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada umatnya, masyarakatnya, hai bapak, wahai umat, aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan ini semuanya. Saya hanya menyembah kepada Allah. Ini semuanya salah. Berarti Nabi Ibrahim berani dialog nggak dengan masyarakatnya, Pak? Halo? Berani debat? Mengapa Pak berani? Karena dia pegang akidah yang apa? Benar. Sampai berani debat? Nah, ini contohnya. Tanya tadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.